Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sebelum belajar, marilah kita merapihkan dulu. Coba baju-baju anak-anak ibu, rapihkan dulu. Terus bukunya tolong harus dipersiapkan ya. Ya, Bu. Bukunya disiapkan, pensil, pulpen, penghapusnya juga, biar nanti anak-anak bisa mencatat. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan memasuki hari pertama sekolah setelah anak-anak libur berapa minggu untuk masuk bangku di kelas 9 MTS ini ya. Perkenalkan, nama Ibu Fatonah Mawaddah. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian pada mata pembelajaran fikih. Nah, coba Ibu ingin tahu dulu nama satu persatu dari kalian. Saya, Bu. Siapa namanya, Nak? Nama saya Fadilah Kurnia Elmi, Bu. Budi Fatmawati Dewi. 1, Fadilah Kurnia Ilmi. 2, Citra Alpina Dewi. Yang ketiga siapa? Budi Fatmawati Dewi. Oke, Budi Fatmawati Dewi. Yang keempat siapa? Fatimah Zahra, Bu. Kemana Fatimah Zahranya, Nak? Nggak tahu, Bu. Nggak ada bilang. Oh, mungkin dia lagi ada kesibukan ya. Ya, Bu. Nah, ada. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Nah, semoga kita bisa menjadi satu tim yang lebih baik ya di mata pelajaran fikih ini ya, anak-anak. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema yang berjudul Indahnya Berbagi, Kurban, Akikah, dan Kaifah Penyembelihan Binatang. Nah, coba kan Ibu sudah membagikan buku pembelajarannya dari PDF kan ya anak-anak, karena kita sedang dalam keadaan COVID ini. Nah, coba dibuka halaman 1 ataupun halaman 2. Nah, Ibu ingin tahu, siapa yang tahu kenapa umat Islam itu harus berkurban dan akikah? Apa ya, Bu? Saya, Bu. Nah, siapa? Siapa tadi namanya? Budi Fatmawati ya? Budi Fatmawati, Bu. Oke, Budi Fatmawati. Apa, Nak? Kenapa umat Muslim harus berkurban? Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, makanya kita, aduh Bu, ini Bu. Iya. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, makanya kita melaksanakan kurban dan akikah. Itu Bu. Iya. Nah, baik. Terima kasih Budi Fatmawati. Jadi, kenapa umat Muslim itu harus berkorban dan akikah? Karena setiap Muslim harus berkorban dan akikah karena hukumnya sunnah muakkad. Nah, apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu ialah suatu sunnah yang dianjurkan dengan penegakan yang kuat atau sunnah yang mendekati wajib. Mengapa demikian? Karena setiap Muslim yang berkurban dan akikah itu harus seorang Muslim yang berkecukupan atau mampu. Apabila ia belum mampu untuk berkurban dan akikah, maka tidak apa-apa. Dan berkurban dan akikah itu ialah suatu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini ya, yang Ibu tunjuk ya. Nah, coba lihat dulu anak-anak, ini gambar apa?
Kerbau Kurban. sapi. Kurban. Ya. Nah, ini adalah seekor kerbau atau sapi yang sedang disembelih oleh seorang ustadz. Dan pelaksanaannya ini ialah ketika ketika Idul Adha. Nah, setiap muslim yang mampu atau berkecukupan mengorbankan seekor sapi atau kambing untuk bisa saling berbagi kepada setiap muslim yang lainnya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada gambar seorang anak bayi atau anak kecil laki-laki dan perempuan. Nah, di sini seorang anak laki-laki harus mengorbankan 2 ekor kambing. Kalau yang perempuan dia 1 ekor kambing. Dan di sini ada seorang anak bayi yang sedang dipotong rambutnya. Dan ini dilaksanakan ketika akikah itu berlangsung. Nah, dan di sini ada seekor kambing, ya kan? Apabila kita ingin mengorbankan seekor kambing ketika akikah ataupun ketika Idul Adha, jadi ciri-cirinya dia itu tidak boleh, kambingnya itu tidak boleh gila ya. Bukan hanya manusia saja yang gila, tapi kambing juga ada juga yang dia terkadang gila. Jadi harus dipilih, harus kambing yang harus betul-betul sehat. Nah, terus harus kambing atau sapi yang cukup umur. Jangan yang masih kecil, sementara kambing atau sapi itu murah, tapi kita mengorbankannya, itu tidak boleh karena harus cukup umurnya. Nah, lalu tidak boleh kambing atau sapi yang sedang hamil bagi yang betina. Nah, lalu tidak boleh ada kambing atau sapi yang matanya itu buta. Lalu telinganya, misalnya telinganya dia cacat, telinganya sebelah. Nah, itu. Terus dia kambing atau sapi yang tidak ompong giginya. Lalu yang tidak pincang kakinya. Lalu tidak kurus kering atau tulang tidak bersumsum. Itu tidak boleh juga. Nah, lalu di sini ada sedikit penjelasan, yaitu tata cara penyembelihan hewan akikah dan kurban. Nah, pertama, lihat ya baik-baik ya. Di sini ada ketika kita ingin menyembelih hewan kurban atau hewan akikah, di sini harus dengan niat memotong hewan akikah dan kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dengan hati yang misalnya ria, nah, itu tidak boleh. Harus karena Allah taala. Terus harus menyiapkan pisau atau golok semacamnya lah. Dia itu pokoknya harus yang tajam, tidak boleh yang tumpul karena akan membuat binatang tersebut merasa sakit gitu. Sama aja kita menyiksa dia walaupun dia seorang binatang. Itu tidak boleh. Dia harus dengan menggunakan pisau yang tajam. Lalu di sini harus dengan mengikat dengan kuat dan menghadap hewan itu, akikah itu atau kurban itu mengarah kiblat. Tidak boleh asal-asalan. Sama aja seperti kita sholat. Nah, sholat itu kita kan harus menghadap kiblat. Sama, karena kita itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara berkurban dan akikah. Dan ketika penyembelihannya juga itu harus menghadap ke kiblat. Lalu
harus membaca basmalah. Tidak boleh asal-asalan. Karena ada tata caranya. Lalu di sini ada membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Lalu ada membaca takbir dan memotong hewan akikah atau kurban, membaca doa agar akikah atau kurban diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada anak-anak ibu yang ingin bertanya, namun harus tunjuk tangan ya, tidak boleh berebut. Ayo. Kalau tidak, simpulkanlah saja dulu, sedikit. Simpulkan. Sebelum bertanya, tolong simpulkan sedikit penjelasan dari Ibu tadi. Kalau nanya boleh, Bu? Boleh. Nah, Bu, kenapa kalau misalnya akikah, kambingnya itu untuk laki-laki 2 dan untuk perempuan itu 1? Oke, itu pertanyaan dari Budi Fatmawati Dewi ya? Iya, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Enggak ada, Bu. Enggak ada? Atau ada yang bisa menjawab pertanyaan Budi Fatmawati Dewi? Ada? Enggak ada ya? Nah, baik. Jadi kenapa hewan kurban? Kenapa hewan akikah seorang anak laki-laki itu 2 dan hewan akikah anak perempuan itu 1 ya, Budi? Baik. Nah, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Budi Fatmawati Dewi ya. Yang pertanyaan ialah kenapa kambing laki-laki itu ada 2 dan kambing perempuan itu ada 1. Nah, jadi pada zaman Nabi dulu, waktu pada zaman Rasulullah SAW, masyarakat Arab lebih bahagia atau lebih mengharapkan kehadiran bayi laki-laki dan dibandingkan dengan bayi perempuan. Jadi karena itulah jumlah hewan akikah bagi laki-laki itu lebih banyak atau 2 dibandingkan dengan bayi perempuan. Tapi apabila keluarga tersebut tidak berkecukupan uangnya atau hanya bisa menyembeli atau mengakikahkan 1 kambing bagi dia punya anak laki-laki, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah mencoba untuk mengakikahkan anaknya. Bisa dipahami Budi Fatmawati? Bu. Nah, baik. Nah, setelah dari anak Ibu yang bertanya, Ibu ingin bertanya sedikit kepada kalian ya. Nah, siapa yang tahu syarat-syarat penyembelihan dan alat yang digunakan dalam menyembelih? Siapa yang bisa menjawab? Ibu ulangi ya. Siapa yang tahu syarat-syarat penyembelihan dan alat yang digunakan dalam menyembelih? Hewan ternak, Bu. Ada hewan ternak. Ya. Terus cukup umur. Terus yang ketiga kondisi fisiknya yang sehat, Bu, tidak cacat. Tidak boleh hewan atau kerbau atau sapi yang sedang hamil. Sehat jasmani, tidak memiliki gangguan
Sebentar, kegilaan. disuruh satu-satu. Enggak ini sabuk bingung menilainya seperti apa. Ya, Bu. Ulangi, Fadilah Kurnia Ilmi dulu ya. Ya, yang pertama ada hewan ternaknya Bu, sapi, kambing. Yang kedua sehat Bu, kondisi sehat tidak cacat. Ketiga cukup umur Bu. Nah, sekarang coba Citra Alpina Dewi. Hewan yang dikurbankan itu tidak boleh dalam keadaan hamil. Ya. Dan selain cacat fisik, hewan itu tidak memiliki gangguan kejiwaan. Jadi Iya. Nah, jadi alatnya apa? Alatnya pisau yang tajam. Alatnya adalah alat yang tajam, pisau. Besi, Bu. Nah, baik. Boleh ya. Boleh besi, boleh batu, boleh kayu, boleh pisau. Nah, kalau zaman sekarang kita menggunakannya itu pisau. Tapi waktu zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, kan dulu itu tidak ada senjata tajam atau pisau. Jadi waktu zaman dulu itu menggunakan kayu, bisa menggunakan kayu, besi, batu, tapi harus yang tajam, tidak boleh yang tumpul. Karena apabila dia tumpul, dia akan menyakiti hewan tersebut. Dan sama saja. Jadi karena kita sudah menyakiti hewan tersebut, kita tidak mendapatkan pahala tersebut. Yang ada kita malah berdosa karena kita telah menyiksa binatang tersebut. Nah, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, coba dari beberapa menit ke belakang kita sudah belajar tentang materi hari ini, yaitu tentang indahnya berbagi dengan kurban, akikah, dan kaifah penyembelihan binatang. Nah, coba Ibu ingin tahu siapa yang bisa menyimpulkan. Jangan Budi Fatmawati Dewi lagi ya, karena tadi sudah Budi. Ayo. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkannya? Ya udah, kalau nggak Budi juga nggak apa-apa. Ayo siapa aja lah boleh. Ayo siapa yang bisa menyimpulkan? Citra? Ya. Jadi kesimpulannya, saya coba ya Bu. Iya, boleh. Dari ini tentang syarat-syarat dan alat ini kan kurban kan. Kesimpulan dari semuanya hari ini. Pembelajaran hari ini. Terserah boleh apa aja. Pokoknya tentang materi hari ini ya. Materi hari ini. Ya, materi hari ini yaitu tentang berkurban. Ya. Syarat-syarat hewan kurban yang boleh untuk dikurbankan yaitu hewan yang sehat. Ya. Seperti sapi, kambing, atau kalau di Arab itu onta. Harus sehat fisik dan tidak memiliki kegilaan seperti yang Bu katakan tadi. Dan tentunya alat untuk penyembelihan itu harus menggunakan alat yang tajam seperti pisau
batu, kayu. Tapi untuk di zaman sekarang itu orang kebanyakan menggunakan pisau karena kalau semakin tajam, justru kalau misalnya semakin tajam itu lebih baik. Kalau misalnya menggunakan alat yang tumpul, justru itu bisa menyakiti hewan kurban tadi gitu. Dan kita nggak boleh menyakiti hewan yang disembelih. Seperti itu kesimpulan dari Ya, saya. baik. Nah, baik. Terima kasih Citra Alpina Dewi. Nah, jadi materi kita hari ini ialah